السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Musalla Al-Hikmah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan antum semuanya semangat mendengarkan kajian dan majelis ilmu seperti ini, yang mana mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh pemirsa dimanapun antum berada, ana mendapatkan kehormatan dan juga suatu ikram atau tasyrif, ya, kepercayaan yang masya Allah dari DKM Al-Hikmah ini untuk bisa memberikan sedikit nasihat atau sedikit sharing, ya, sedikit ilmu yang mudah-mudahan itu semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Walaupun ana sendiri menyangka atau merasa bahwa diri ini terlalu dhaif, terlalu lemah dan terlalu banyak kekurangan, sehingga rasa-rasanya sebenarnya kurang pantas, ya, untuk berbicara di depan antum semuanya yang lebih memiliki mungkin banyak ilmu dan juga pengalaman dibanding ana pribadi. Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa wa idza stansahaka fansahhu, jika ada seorang mukmin yang meminta agar dinasehati olehmu, maka berilah nasihat kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari saling tanasuh, saling memberi nasihat di antara kita semuanya. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita akan bahas insyaallah pada petang hari menuju malam ini, tema kita adalah tentang syukur dan sabar, atau sabar dan syukur, ya, sebuah adab atau adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulai pudar. Sebuah adab dan etika yang mulai pudar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena gambaran tentang lemahnya rasa syukur dan juga sabar atau etika yang baik ini kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kita saksikan, ya. Banyak sekali kita saksikan. Jangan jauh-jauh sebelum kita melihat kepada orang lain, terkadang itu terjadi pada siapa? Pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri ataupun pada keluarga kita juga. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu rumah, seseorang wanita, seorang istri berkata kepada suaminya, "Abang atau Abi, Abi tidak lihat, ya, Masya Allah, ruang tamu kita ini, coba lihat seperti ruang tamunya rumah pejabat." "Oh, kok bisa? Masya Allah." Wah, ini kayaknya ada suatu kabar baik ini. "Kok bisa?" "Iya, seperti rumah pejabat, serba hitam. Ya, coba lihat sofa kita dari ban mobil semua, maksudnya dari ban mobil bekas, ya. Ya, sofa kita hitam semua, serba hitam, kan kayak pejabat hitam-hitam semua." Ya, ada fenomena seperti itu, ada ucapan seperti itu. Di sisi yang lain, ada seorang suami atau ada seorang ikhwan, dia bicara sama temannya, "Saya ini alhamdulillah punya mobil butut. Punya mobil tapi butut. Saya rasanya kayak ajudan." "Kok bisa?" "Iya, seperti ajudan saya. Kalau naik mobil itu saya turun, istri saya naik mobil, saya harus bukakan pintu dia dari luar." "Kenapa?" "Karena kunci tidak bisa dibuka dari dalam." Udah butut, Zat. Ya.
diperbaiki kayak gimana pun pintu itu rusak lagi karena sudah butut, sudah jadul. Jadi saya seperti ajudan, setiap kali berhenti saya balik ke pintu istri, saya bukakan pintu gitu kan. Ya, Masya Allah, rasanya seperti ajudan. Ya. Fenomena perbincangan mungkin seperti ini atau hal-hal yang lebih dari ini menggambarkan apa? Adanya mungkin rasa atau perasaan atau sikap kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama sikap atau akhlak kurang bersabar terhadap suatu kondisi. Masing-masing contoh tadi ini mungkin mewakili yang lainnya. Artinya contoh yang sama bisa dipakai untuk sebuah sikap, baik itu kurangnya kesabaran ataupun juga kurangnya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap contoh tadi bisa mewakili dua sikap ini. Ini menunjukkan apa? Karena syukur dan sabar, ikhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an, ini sangat erat kaitannya dan sangat kuat satu dengan lainnya hubungannya itu, ya. Karena syukur dan sabar, ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dua ibadah yang sangat agung. Dua ibadah yang sangat agung. Dan dia adalah dua poros keseimbangan dan juga kebahagiaan seseorang di dalam hidupnya. Dua poros apa? Keseimbangan dan juga kebahagiaan dalam hidup seseorang. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, "Was'alullah kama as'aluhu wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza adznaba astaghfar." Dan aku memohon kepadamu. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan hal ini dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengatakan, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diriku dan juga dirimu menjadi seorang hamba yang apabila diberikan sesuatu kenikmatan atau anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar, dan apabila dia berdosa, maka dia beristighfar. Masya Allah. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna haula'i tsalatsah unwanus sa'adah. Karena tiga hal ini jika ada pada seorang hamba, maka ini adalah indikator kebahagiaan hidup seseorang. Indikator apa? Kebahagiaan hidup seseorang. Dan benar sekali, ketika ada rasa syukur dan ada rasa sabar beriringan berjalan dalam hidup seorang hamba, dan dia selalu melazimi perbuatan tersebut, biiznillah, insyaallah kehidupannya akan apa? Akan bahagia. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia berlomba, ya. Berlomba untuk apa? Untuk mempelajari etika, adab, filosofi dalam banyak hal. Dalam berkeluarga, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam berbisnis, dalam berniaga, ya, dalam pendidikan dan lain sebagainya. Berusaha belajar etika-etika dalam itu semuanya. Tapi terkadang mereka melupakan satu etika yang paling penting dari itu semua. Dan justru itu etika yang paling tinggi yang harus difikirkan oleh mereka semuanya. Etika apa itu? Etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab dan berakhlak kepada penciptanya. Betul, kita harus beretika, berakhlak yang baik kepada seluruh manusia. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan siapapun. Benar, itu perlu diperhatikan. Tetapi etika kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah etika yang paling pertama yang harus difikirkan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Allah yang memberikan nikmat kepada dirinya semenjak dia kecil, semenjak dia lahir, bahkan semenjak dia di dalam rahim ibunya. Allah yang memberikan semuanya, memberikan anugerah, nikmat dan segala pemberian tersebut kepada dirinya. Lalu mengapa seseorang melupakan etika dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya bersyukur dan juga bersabar
menghadapi segala takdir dan juga menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup ini adalah salah satu adab dan juga etika yang paling ditekankan kepada seorang hamba, dan hukumnya adalah wajib. Hukum dari bersabar dan bersyukur adalah wajib. Nanti kita akan rincikan, ada sabar yang terkadang menjadi sunnah, ada sabar yang terkadang menjadi bahkan mubah ataupun mahdzur, ataupun menjadi sabar yang tidak boleh. Namun secara asal seseorang harus bersabar dan seorang harus bersyukur menghadapi atau bersyukur ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar dan syukur ini mencerminkan kedalaman iman seseorang. Mencerminkan apa? Dalamnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak dikatakan beriman sehingga dia bisa merealisasikan hal ini, yaitu sabar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Suhaib Ar-Rumi. Beliau Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Sungguh apa? Mengherankan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara seorang mukmin itu seluruhnya baik. Seluruhnya apa? Baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut, hal ini tidak ada atau tidak bisa didapatkan kecuali hanya ada pada diri seorang mukmin saja. Seorang mukmin di sini maksudnya adalah mukmin dan juga mukminah. Kaum mukminah, kaum wanita juga masuk dalam kalimat ini. Apa itu sifat tersebut? Kata Nabi SAW, "In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu." Apabila dia mendapatkan kebaikan, dirinya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut, sikap syukurnya menjadi kebaikan bagi hamba tersebut. Akibatnya menjadi apa? Menjadi kebaikan atau menjadi pahala bagi hamba tersebut. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan, sabara fakana khairan lahu. Dia ketika menghadapi hal-hal tersebut, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut pun menjadi baik baginya. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya inilah sikap seorang mukmin yang tidak ada bisa didapatkan kecuali hanya pada seorang hamba yang mukmin. Dan kadar syukur dan sabar seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka sikap ini, akhlak ini, etika ini semakin bagus dan semakin baik juga kualitasnya di dalam mempraktekkannya dalam kesehariannya. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin sedikit menggali, ingin sedikit mempelajari seperti apakah hakikat bersyukur kepada Allah, dan seperti apakah hakikat bersabar kepada Allah, dan apakah keutamaan dari keduanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat makna dari bersyukur adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Madarijus Salikin bahwa makna dari bersyukur adalah, hakikatnya adalah zuhuru athari ni'matillah ala lisani 'abdihi thana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Kita catat dan kita garis bawahi maknanya baik-baik. Hakikat dari bersyukur, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata bahwa hakikat dari bersyukur adalah zuhuru athari ni'matillah, menampakkan bekas atau tanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu nampak dari mana? Dari lisannya yang pertama.
Thanaan, dalam bentuk apa? Pujian. Dalam bentuk apa? Pujian. Wa'tirafan, pengakuan. Pujian dan juga pengakuan. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Ini yang dalam lisan. Adapun yang dalam hati, maka diakui juga secara hati dan juga memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat bersyukur yang pertama, dalam lisan diucapkan dalam bentuk apa? Pujian dan juga pengakuan. Dalam hati dalam bentuk pujian juga, pengakuan dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihi, tidak cukup sampai situ. Karena syukur itu tidak hanya dibahasakan, tidak hanya diterjemahkan dengan lisan dan tidak hanya diakui dengan hati, namun perlu diterjemahkan dengan nyata dalam tindakan yang nyata, dalam tindakan yang dilakukan oleh apa? Anggota tubuh kita. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah, dan dipraktekkan syukur tersebut oleh anggota badan kita dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kepadanya. Insyaallah, dalam lisan ya dipraktekkan dengan apa? Dengan pujian dan pengakuan. Dalam hati dipraktekkan dengan apa? Dengan pengakuan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari siapapun. Kemudian juga dalam bentuk cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diterjemahkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kepadanya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia belum bersyukur jika hanya lisannya saja yang memuji, mengucapkan alhamdulillah, namun ternyata anggota tubuhnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia manfaatkan atau dia gunakan, ya dia pergunakan kenikmatan yang Allah berikan tersebut justru untuk bermaksiat kepadanya? Apakah hamba tersebut dikatakan pantas sebagai orang yang bersyukur? Oleh karenanya suatu kali Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, pernah tidak sengaja menyentuh kaki Nabi SAW saat beliau sedang melakukan salat malam. Saat Nabi SAW sedang melakukan salat malam. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha merasakan bahwa kaki beliau membengkak saking lamanya berdiri, ya akibat terlalu lama berdiri salat malam yang begitu panjang. Aisyah terheran dengan sikap Nabi SAW dan juga ibadah beliau yang sangat kuat tersebut. Ya Rasulullah, apakah perlu engkau melakukan seperti ini padahal engkau telah diampuni dosamu yang telah lewat dan yang akan datang nanti? Maka kata Nabi SAW jawabannya, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim barusan, bahwa syukur itu diterjemahkan dengan apa? Dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak, begitu melimpah, tidak terhitung. Antum sebutkan sejumlah bintang di langit, masih lebih banyak lagi. Antum sebutkan sebanyak sebanyak pasir yang ada di lautan, masih lebih banyak lagi. Sebanyak buih yang ada di samudra, masih lebih banyak lagi, tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah kepadamu, maka kalian tidak akan pernah bisa apa? Menghitungnya. Tidak akan pernah bisa menghitungnya. Namun kita bukan berarti kita tidak menghitung-hitung nikmat tersebut. Ketika kita tidak mampu bukan berarti ya sudah sih kita nggak bisa, ya sudah kita nggak usah menghitung nikmat Allah. Kita nggak usah mengingat-ingat nikmat Allah, bukan seperti itu. Ini adalah maksudnya kalau kita berusaha menghitung-hitung semuanya, kita list semuanya satu persatu, tidak akan mampu. Tapi kita wajib mengingat nikmat Allah tersebut. Kita wajib menghadirkan hati kita, merenungi, meresapi apa saja nikmat-nikmat terbesar tersebut.
Di antara nikmat tersebut yang terbesar adalah nikmat apa yang pertama? Nikmat hidayah mengenal Islam. Nikmat hidayah kita memeluk agama ini, agama yang Allah ridhoi. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah terima hanyalah apa? Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ingin mencari agama selain dari Islam untuk dia peluk, untuk dia praktekkan, untuk dia yakini, maka tidak akan diterima dari dirinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang khasirin. Agama adalah nikmat terbesar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan juga aku apa? Aku sempurnakan bagi kalian nikmat untuk kalian semuanya. Apa nikmat ini yang terbesar? Nikmat hidayah mengenal Islam. Ketika seseorang hamba nanti di akhirat sana, ikhwatal iman, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba di akhirat sana, dia menghadapi bahwa hanya ada dua pilihan untuk hidup abadi. Pilihan yang pertama adalah kesengsaraan yang tidak ada batasnya, yaitu neraka. Pilihan kedua atau hasil yang kedua, rumah yang kedua yang akan dimasuki oleh seorang hamba, kemungkinannya hanya satu lagi, yaitu surga. Maka disitulah dia akan benar-benar merasakan bahwa nikmat yang terbesar dari segala nikmat yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya adalah nikmat agama. Ketika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang kekal abadi selama-lamanya, dia dimasukkan ke dalam surga. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat agama ini. Ikhwatal iman, di antara nikmat berikutnya yang paling besar adalah nikmat mengenal akidah yang sahihah. Setelah seseorang mempelajari Islam, bukan berarti kemudian dengan serta-merta dia berada di atas kebenaran seterusnya. Bukan berarti serta-merta dia sudah benar hidupnya dengan sekedar mengenal Islam, syahadat la ilaha illallah. Dia perlu mempelajari agama ini, dan di dalam prosesnya terkadang seseorang wala'iyadzubillah min dzalik, dia tersesat ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya mengenal akidah yang sahihah, akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dibangun di atas pondasi Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, adalah suatu nikmat yang paling besar. Hari ini sebagian kaum muslimin mengaku dirinya muslim, tetapi akidahnya kepada Allah, akidahnya kepada kitabullah, akidahnya kepada Rasulullah, akidahnya kepada para malaikat, akidahnya kepada takdir yang baik maupun yang buruk, terkadang melenceng. Oleh karenanya kita mengenal akidah ini dan manhaj ini, kita diberikan nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman dimuliakan Allah, masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Nikmat kesehatan. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang orang tertipu sering dengannya. Apa? Waktu luang dan juga kesehatan. Nikmat kesehatan. Di antara nikmat berikutnya adalah nikmat akal. Nikmat akal. Seseorang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak melihat binatang? Dia diberikan nyawa, dia diberikan fisik, dia diberikan nafsu, tapi apakah dia diberikan akal oleh Allah? Tidak diberikan. Oleh karenanya di antara nikmat terbesar adalah kita memiliki akal, yang mana dengan akal tersebut seseorang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dia bisa melihat mana yang putih, mana yang hitam. Hewan, unta, sapi itu lebih besar, lebih berat dari manusia, tapi tanpa akal dia ditunggangi oleh kita, disuruh-suruh oleh kita semuanya. Nikmat akal kita tidak diperlakukan seperti hewan. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya mengherankan seseorang yang katanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghilangkan akalnya dengan hal-hal yang membuat akalnya hilang. Narkoba, alkohol, dan sebagainya. Bukankah dengan meminum itu semua, bukankah dengan mengkonsumsi itu semua dia menghilangkan akalnya dan dia berlaku seperti perlakuan binatang?
Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana rasa syukur dari seorang hamba tersebut? Oleh karena inilah yang perlu kita renungi bersama. Seseorang ketika mendapati suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala harus dia jaga. Dan bentuk syukur kepada nikmat tersebut adalah bagaimana seorang hamba menjaga nikmat tersebut dan melakukannya atau memanfaatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan juga kenikmatan keamanan. Siapa di antara kita yang ingin rumahnya mewah tapi di tengah medan perang? Siapa yang bisa merasakan nikmatnya makanan yang lezat luar biasa, hidangan yang luar biasa, istimewa, tapi di samping kanan dan kirinya ada konflik yang dahsyat? Siapa yang bisa menikmati itu semua? Oleh karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang memasuki harinya, memasuki hari waktu paginya, aman di dalam rumahnya, ya, aman di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya, indahu qutu yaumih, memiliki makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dunia ini telah terkumpul baginya seluruhnya. Subhanallah. Ini saja 3 kenikmatan. Baru 3 kenikmatan ini saja, kata Nabi SAW, kalau dikumpulkan pada seorang hamba, seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan segala isinya. Kita rasakan ya, kita bisa makan hari ini, terjamin sampai malam nanti ada makanan. Rumah kita aman, gak ada konflik, gak ada perang, gak ada hal-hal yang membuat kita khawatir, ya, gak ada maling, gak ada apa, gak khawatir, tenang. Dan juga kita sehat tubuh kita pada hari itu. Itu seakan-akan orang sudah mendapatkan dunia dan segala isinya. Dari ujung ke ujung sudah. Apa yang diinginkan dari dunia ini? Kalau bukan kesehatan, keamanan, ya, perut yang kenyang. Subhanallah. Sebegitu sederhananya kebahagiaan dan juga ketenangan seorang hamba yang muslim di dalam memahami kehidupan ini. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Oleh karenanya kehidupan Nabi SAW, kehidupan para sahabat jauh lebih sederhana dari apa yang kita hidup hari ini. Jauh lebih memprihatinkan dari apa yang kita rasakan pada hari ini. Tapi kebahagiaan mereka jauh lebih tinggi dari apa yang kita rasakan pada hari ini. Mengapa? Karena imanlah yang menancap dalam diri mereka. Rumah mereka pendek, tidak ada AC, bahkan kipas angin pun belum ada. Ikhwatal iman, makanan pun belum ada yang bermacam-macam dengan lauk dan sebagainya. Hanya kurma dan juga roti yang kering yang terkadang dicelup dengan minyak yang asin ataupun yang manis. Ikhwatal iman, kehidupan yang begitu sederhana. Rumah mereka bisa dijangkau atapnya dengan tangan. Terkadang atapnya pun hanya ditutupi dengan apa? Dengan tembikar atau dengan daun-daun kurma. Tidak ada kamar mandi di dalam rumah. Tidak ada yang memiliki kamar mandi khusus di dalam rumah. Semuanya ketika ingin membuang hajatnya maka harus pergi ke tempat tanah yang lapang, yang jauh dari pandangan manusia. Tidak ada yang memiliki kamar mandi di rumah. Sesederhananya rumah antum sekarang, insya Allah ada kamar mandi di sana walaupun sempit. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka, kalau mau kita ukur, jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan pada hari ini. Mengapa? Karena keimananlah. Karena bentuk keimanan kepada Allah yang membuat seorang hamba bisa mensyukuri segala sesuatu. Inilah yang membedakan antara kita semuanya dengan orang-orang soleh sebelum kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah yang perlu kita renungkan bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan segala kenikmatan yang tidak ada batasnya. Oleh karenanya, ketika seseorang memulai bacaannya di dalam Al-Quran, ayat pertama yang dia baca adalah apa? Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya, firmannya di dalam Al-Quran ini dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Karena inilah ucapan yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba di dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Segala puji bagi Allah. Sebelum dia mengatakan ini, sebelum dia mengeluhkan kisahnya, mengeluhkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar dia bersyukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya jauh lebih besar daripada apa? Tantangan ataupun ujian yang dia rasakan dalam hidupnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara alhamdu wa syukru. Perbedaan antara memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Alhamdu dalam bahasa Arab adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di antara keduanya apa? Alhamdu itu tingkatannya atau alhamdu ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu maknanya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tindakan yang dilakukan dengan apa? Dengan lisan dan dengan hati, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan juga dengan apa? Dengan hati. Adapun syukur maka itu terletak dan direfleksikan atau dicerminkan, dipraktekkan dengan anggota tubuh kita. Seseorang jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilakukan dengan lisan dan juga dengan hatinya. Hatinya mengakui bahwa nikmat ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun syukur maka itu direfleksikan atau diterapkan dengan anggota tubuh yang kita kerjakan atau yang kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan para ulama salaf tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah. Dia berkata di dalam kitab yang diriwayatkan dalam kitab Asy-Syu'ab, Syu'abul Iman, "Ya bna Adam, wahai anak manusia, in aradta ta'alluma qadra ma an'ama Allahu 'alaik, jika kamu ingin mengukur seberapa besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, faghmid 'ainaik, maka pejamkanlah kedua matamu." Pejamkanlah apa? Kedua matamu. Jika kamu ingin mengetahui seberapa besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka cukup lakukan satu hal, pejamkan kedua matamu. Apa yang terjadi? Dunia gelap gulita. Dan satu kenikmatan itu cukup menjadi satu kenikmatan yang luar biasa pada seorang hamba. Allahu Akbar. Belum kenikmatan lisan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan akal, kenikmatan hati kita, kenikmatan anggota tubuh, kenikmatan kesehatan, kenikmatan agama, kenikmatan harta, kenikmatan kemakmuran, kenikmatan keamanan, kenikmatan istri, anak dan sebagainya. Baru satu kenikmatan. Kalau kita tutup nih mata, langsung kerasa bahwa ternyata seperti inilah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan pandangan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hazim Salamah bin Dinar mengatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka itu adalah satu musibah yang ditimpakan kepadanya. Hati-hati. Ada nikmat yang tidak bisa kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa mendekatkan hati kita kepada Allah, maka itu adalah sebuah baliyah, sebuah musibah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini begitu besar dan begitu banyak. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Muzani tadi menggambarkan satu saja dari sebuah kenikmatan. Oleh karena ada suatu perkataan bahwa satu butir nasi yang sampai ke dalam mulut kita, yang bisa kita makan, satu butir nasi tersebut melewati 70 nikmat bahkan lebih. Satu butir nasi tersebut, kok bisa Ustaz? Iya bisa. Sekarang satu butir nasi tadi, dari mana asalnya kita tanya? Dari padi. Ya, sekarang kenapa bisa ada nasi? Karena padi tadi apa? Panennya berhasil. Karena Allah berikan curah hujan yang cukup. Karena ada pengairan. Kalau kemarau tidak akan jadi. Kenapa juga bisa sampai ada nasi tadi?
Karena ada petani yang memanennya, ada yang mengurusnya. Di antara kenikmatannya, karena burung-burung mungkin atau hewan-hewan hama yang lainnya tidak menyerang mengambil padi tersebut, sehingga itu bisa sampai kepada kita. Melewati 70 nikmat, ada yang menjualnya, ada yang membersihkannya. Ketika itu juga kita punya uang untuk membelinya. Kita juga bisa memasaknya sampai kepada nasi, kepada lidah kita. Satu butir nasi melewati 70 nikmat dan bahkan lebih. Maka bagaimana lagi kenikmatan yang lain? Ikhwatal iman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ingin berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikannya kepadamu, maka kamu tidak akan pernah bisa. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuki waktu salat Isya. Silakan kepada muadzin untuk mengumandangkan dahulu salat Isya. Kita break sementara, lalu insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan sambil menunggu waktu salat Isya dibangkitkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan ulama salaf juga tentang kesabaran ini adalah tentang bersyukur kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Abi Tamimah Al-Basri rahimahullah diriwayatkan dalam kitab Asy-Syu'abul Iman. Beliau berkata, "Annahu kana idza qil kaifa anta?" Dia jika ditanya bagaimana kondisimu atau bagaimana keadaanmu, maka dia berkata, "Baina ni'mataini." Aku hidup pada hari ini atau aku hidup di atas atau di antara dua nikmat. Yang pertama, dzanbun masturun wala ya'lamu bihi ahad. Aku hidup pada nikmat yang pertama, aku memiliki dosa dan tidak ada yang mengetahui dosa tersebut dari kalangan manusia. Nikmat yang kedua, wa thana'un min haula'in nas ma balaghtuhu wala ana kadzalik. Dan nikmat yang kedua adalah pujian yang diberikan oleh manusia kepadaku, padahal aku tidak apa? Tidak seperti itu, tidak sebaik apa yang mereka puji. Ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh beliau rahimahullah Abi Tamimah Al-Basri. Jadi aku hidup di antara dua nikmat. Nikmat yang pertama, ketika dosa-dosaku tidak diketahui orang lain. Yang kedua, ketika mereka memujiku, padahal aku sebenarnya tidak seperti itu, tidak sebaik yang mereka katakan tersebut. Allahu akbar. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ucapan-ucapan para ulama kita tentang makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kemudian tentang kesabaran.
Apakah itu kesabaran? Kesabaran memiliki banyak sekali makna dan tidak bisa kita batasi satu ataupun dua saja. Namun untuk mempersingkat kita akan mengambil sebuah definisi yang terbaik insyaallah di antara sekian banyak definisi yang ada, yaitu apa yang disampaikan atau apa yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, ya, apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Beliau berkata menafsirkan kesabaran, as-sabru huwa habsun nafsi. Kesabaran itu adalah menahan diri an maharimillah, dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha ala faraidihi, dan juga menahan diri ini untuk selalu atau bersabar, menahan diri ini untuk selalu atau agar selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha 'anit tasakhuti wasyakawa wasyikayati li aqdarihi, dan juga menahan diri ini, menahan lisan ini, menahan jiwa ini agar tidak mudah mengeluh terhadap segala takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 3 makna. Inilah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Begitu juga yang disampaikan atau didefinisikan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Makna dari kesabaran adalah tarkus syakwa ma'a min alamil balwa li ghairillahi la ilallah. Subhanallah. Yaitu meninggalkan keluh kesah dari suatu kesulitan yang ditimpakan kepadanya atau yang dia rasakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mengeluhkan takdir yang dirasakan kurang nikmat ini atau yang kurang baik ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagian manusia, sebagian hamba Allah, bahkan sebagian kita, ketika ditimpa atau mendapati dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam problematika, dia keluhkan yang pertama kali itu semua kepada siapa? Justru kepada manusia, kepada kawan dekatnya. Ya, alih-alih mendapatkan hiburan, justru mendapatkan apa? Ghibah. Mendapatkan apa? Ghibah. Karena setelah dia keluhkan problematikanya, orang ini justru menceritakan kepada orang lain. Subhanallah. Orang itu terkadang malah senang ketika mendengar, mengetahui diri kita susah. Subhanallah. Inilah buruknya akhlak sebagian manusia. Oleh karena jangan pernah keluhkan kesulitanmu, kesusahanmu, sakitmu, rasa apapun yang tidak nikmat ataupun tidak enak yang kamu rasakan, jangan pernah keluhkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub. Ya, ketika beliau mengatakan apa? Fasabrun jamil, dan kesabaran yang indah itulah yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari kesabaran. Dan kesabaran ini ibadah yang luar biasa. Sifat ini tidak ada kecuali pada seorang mukmin. Oleh karenanya seseorang yang tidak kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati lisannya mudah berkeluh kesah. Adapun orang yang menancap imannya kepada Allah, dia tahan itu, dia jaga supaya ini tidak keluar kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terdengar oleh sahabatnya bahkan sekalipun. Ikhwani wa'azani wa'azakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran ini di dalam Al-Qur'an lebih dari berapa? 90 tempat. 90 apa? Tempat di dalam Al-Qur'an. Artinya 90 ayat atau 90 tempat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam konteks dan juga makna yang berbeda-beda. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kesabaran tersebut. Sebagaimana Ia firmankan, "Wasbir wa ma sabruka illa billah" dalam surat An-Nahl. Dan bersabarlah kepada Allah. Bersabarlah kepada Allah, bersabarlah engkau, dan kesabaranmu tidaklah kecuali
dengan apa yang Allah izinkan kepadamu untuk menjadi sabar. Artinya engkau tidak mungkin menjadi bersabar kecuali atas izin dan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah wasbir, bersabarlah engkau. Terkadang datang dalam bentuk larangan untuk melakukan tindakan selain atau kontra dari kesabaran, yaitu al-jaza'. Al-jaza' ini adalah sikap mengeluh, sikap marah, sikap tidak suka kepada suatu kondisi yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, "Wala tasta'jil lahum." Jangan kau terburu-buru kepada mereka. Sikap sabar di antara lawannya adalah sikap terburu-buru, tidak bersabar. Ya, tidak mau menunggu, terburu-buru ingin segera tercapai suatu keinginannya. Ikhwati dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi konteks-konteks yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an tentang kesabaran ini. Ikhwati wa a'azzakumullah jami'an, kesabaran ini atau ibadah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai macam bentuk, atau kesabaran ini dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk. Bentuk yang pertama atau jenis yang pertama, kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesabaran menghadapi atau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berat dari tiga ini yang mana? Kesabaran meninggalkan apa? Maksiatan. Bukan. Kesabaran yang paling berat, kesabaran melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujian yang paling berat dalam hati kita. Dan disinilah syaitan berusaha menjerumuskan manusia. Dibuat tidak sabar, dibuat capek, dibuat lelah, dibikin 1001 alasan, digembosi semangatnya agar berhenti melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesabaran yang paling berat. Seseorang untuk bisa continue sholat berjamaah ke masjid, tentunya ada ada pengorbanan dan ada kesabaran dalam hatinya. Dia harus melek saat subuh, dia harus bangun malam-malam di saat orang masih mendengkur, masih memeluk guling, masih berselimutkan kain yang tebal. Ya, kita harus membuka mata, menerobos ruang yang masih gelap, datang ke masjid, melangkahkan kaki, membasuh wajah yang masih diselimuti oleh kantuk. Semua itu ada kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas kesabaran kita tersebut dengan pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberikan pahala kepada mereka tanpa ada batasan. Insyaallah. Ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Kesabaran yang kedua, kesabaran menjauhi diri atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini Mata ini begitu mudah untuk membuka atau untuk kita buka kelopaknya. Tapi ketika sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala lewat, ketika ada hal yang tidak boleh dipandang di dalam syariat ini, maka di situ kita harus menutupkan mata kita. Demi apa? Demi menjaga hati kita, dan itu butuh kesabaran. Karena kita hidup di tengah lingkungan yang yang tidak mendukung kita untuk menjalankan perintah untuk menundukkan pandangan ini. Ikhwati wa a'azani wa a'azakumullah jami'an. Perlu kesabaran semuanya. Termasuknya kesabaran di dalam menghadapi ujian. Ujian yang sampai kepada kita, ya, tentunya itu semuanya memiliki hikmah dan semuanya ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala jika seseorang bersabar. Terkadang bahkan apa yang menimpa kepada kita dari suatu takdir yang kurang baik, itu adalah sebuah hukuman dari apa yang kita lakukan di masa lalu, atau adalah sebuah hukuman dari dosa yang kita lakukan terus menerus. Oleh karenanya, sebelum berkeluh kesah, sebelum kita sampaikan kepada Allah, murajaah kepada diri sendiri.
evaluasi, dosa apa yang saya lakukan. Suatu ketika ada seorang salaf, kalau tidak salah ini adalah Ibnu Sirin. Beliau memiliki minyak ataupun harta dagangan, ya, entah itu minyak atau parfum atau apa, sekian puluh jerigen atau sekian puluh galon, yang itu harganya luar biasa mahal. Suatu ketika ada seekor bangkai tikus yang masuk ke dalam jerigen tersebut. Dia keluarkan, subhanallah, dia tidak mengingat jerigen yang mana. Dia tidak mengingat apa? Jerigen yang mana. Ini minyak ya, kalau nggak salah minyak. Anda lupa, nanti antum mungkin bisa buka kisahnya, bisa cari kisahnya. Dia lupa di jerigen mana tadi bangkai tadi masuk. Padahal hukumnya jika seekor bangkai tikus atau bangkai hewan masuk ke dalam makanan yang cair, maka itu apa? Harus ditumpahkan seluruhnya. Kecuali jika minyak tersebut padat, mungkin seperti mentega, mungkin seperti minyak yang sudah membeku, ya, maka itu cukup diambil bagian yang apa? Bagian yang sekitar atau bagian yang terkena bangkai tadi, lalu dibuang, lalu yang sisanya bisa dimanfaatkan. Adapun jika cair, maka apa? Maka menjadi najis seluruhnya karena kemasukan bangkai yang itu sifatnya najis. Beliau lupa di mana jerigen atau galon yang tadi kemasukan bangkai. Subhanallah, dicari-cari, diusahakan, ternyata lupa. Maka ditumpahkanlah semua jerigen tadi. Lalu kata beliau, subhanallah, ini musibah atau bukan? Musibah. Kalau mungkin salah seorang di antara kita seperti ini, berkeluh kesahnya mungkin berbulan-bulan. Ini harta perniagaan yang luar biasa mahal saat itu. Tapi beliau tumpahkan, lalu beliau memurojaah, mengevaluasi dirinya sendiri. Saya menumpahkan ini semua, lalu saya mengevaluasi diri saya mengingat suatu ketika, mungkin ini disebabkan oleh salah satu dosa saya. Dahulu saya pernah mengatakan kepada seorang demikian dan demikian yang tidak baik, mungkin ini adalah hukumannya hari ini. Ikhwati wa akhwati azani wa azakumullah jami'an. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Para ulama. Ketika mereka terkena oleh suatu musibah yang sifatnya duniawi, maka mereka segera memurojaah, mengevaluasi diri mereka sendiri sebelum mereka berkeluh kesah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencurigai diri sendiri, jangan-jangan ini adalah akibat dosa saya yang pernah saya lakukan dahulu. Ikhwati wa akhwati, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sabar ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya dan memuji orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'a as-sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Artinya jika kamu ingin melakukan suatu hal dan kamu butuh pertolongan dalam hal tersebut dari Allah, maka lakukanlah salat dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bahwa kesabaran inilah sifatnya para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Ucapan disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah engkau sebagaimana ulul azmi, yaitu para rasul. Yang ulul azmi, mereka juga bersabar. Subhanallah. Orang yang paling berat ujiannya di muka bumi ini siapa? Para nabi. Dan di antara para nabi ada yang lebih berat lagi ujiannya, yaitu siapa? Ulul azmi. Mereka lah para nabi yang paling berat ujiannya. Di antaranya Nabi kita SAW. Tidak pernah satu tahun pun dalam hidup beliau kecuali semuanya penuh dengan ujian. Tidak pernah satu hari pun di dalam hidup beliau SAW kecuali seluruhnya penuh dengan ujian. Semenjak beliau kecil sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wafatnya beliau SAW salah satunya adalah disebabkan oleh apa? Oleh racun yang beliau makan ketika disuguhkan
sepotong paha kambing oleh seorang wanita Yahudi yang disusupkan ke dalamnya ada racun. Ujian. Apakah kita pernah mengalami ujian pembunuhan? Itu Nabi SAW. Nabi SAW berapa kali mengalami ujian pembunuhan terhadap dirinya oleh orang-orang yang tidak suka. Berapa kali beliau diusir. Berapa kali beliau dihinakan, difitnah, dituduh berbagai macam tuduhan dusta dan fitnah yang keji. Namun beliau SAW adalah pimpinannya orang-orang yang bersabar, dan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi segala ujian tersebut. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Oleh karenanya Nabi SAW dalam banyak hadis mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bersabar, dan beliau juga memberikan hiburan kepada kita semuanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma yusibul muslimu min nasabin." Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh nasab. Apa itu nasab? Yaitu ta'ab, rasa capek, ya, capek, ya. Wala wasabin, dan juga ditimpa oleh rasa sakit, ya. Wala hammin wala hazanin, ditimpa oleh pikiran yang gundah gulana, kesedihan, wala adza, ataupun hal yang menyakitkan dirinya, wala ghammin, dan juga pikiran yang berat, hatta syaukata yashakuha, bahkan sebutir atau bahkan satu duri yang menusuk dirinya. Kata Nabi SAW, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau menggugurkan dosa-dosanya disebabkan oleh hal-hal tersebut. Antum memiliki anak-anak, anak antum bandel, anak antum masih nakal, susah diajak ngomong, antum berat mendidik mereka, itu semua ada pahalanya. Itu semua menggugurkan dosa-dosa antum. Antum pergi ke tempat kajian ini dengan motor butut antum diinjak, gak nyala-nyala mesinnya, ada pahalanya, dan itu menggugurkan dosa antum. Antum setiap kali berangkat ke masjid, masjidnya posisinya berat, tinggi, susah, ya, capek, itu semua apa? Ada pahala yang diberikan dan ada dosa yang dihapuskan. Bahkan antum duduk di kursi, pakunya sudah nyongat ke sana sini, ya, sakit, kadang tertutus, kadang kedudukan, ya, sakit, ada dosa yang terhapuskan di situ. Ikhwati wa a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, maka bersabarlah kepada Allah, karena setiap hal yang tidak mengenakkan itu kalau kita bersabar, maka ada apa? Ada dosa kita yang digugurkan di situ. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain dari Abi Hurairah diriwayatkan juga dari Atha bin Abi Rabah, Nabi SAW pernah, atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah suatu kali berkata kepada Atha, "Maukah kamu aku tunjukkan kepada wanita penghuni surga?" Siapa yang bilang? Ibnu Abbas. Kepada siapa? Atha. Ya. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Kata Ibnu Abbas, "Maukah engkau aku tunjukkan kepada seorang wanita ahli surga?" Kok bisa tahu Ibnu Abbas? Tahu karena Nabi SAW yang mengucapkannya. Kata beliau, Ibnu Abbas, inilah wanita tersebut, ya. Ya. Inilah wanita tersebut, padahal wanita ini adalah imra'atun sauda, wanita orang kulit hitam. Mungkin dari negeri Habasyah, Ethiopia atau Afrika sana, ya. Wanita kulit hitam. Tapi kata Ibnu Abbas, dia mendapatkan doa dari Nabi SAW untuk memasuki surga. Allahu Akbar. Kenapa sebabnya? Suatu ketika perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni usra." Ya Rasulullah, aku memiliki penyakit, yaitu apa? Seperti orang ayan. Seperti orang ayan, seperti orang yang kerasukan. Jadi suka kehilangan kesadaran, lalu bergerak-gerak sendiri tanpa apa? Tanpa kendali dari dirinya. Seperti orang yang ayan, ya, seperti itu. Kemudian wa inni atakasyaf, dan aku sering terbuka auratku. Artinya orang ketika sedang gerak-gerak, mungkin dia berguling-guling dan sebagainya, dia khawatir apa? Auratnya terbuka. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian beliau meminta, yaitu wanita tadi meminta kepada Nabi SAW, "Fad'ullaha li," maka mintalah doa atau doakanlah aku, ya, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Jika engkau mau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiki. Tapi jika kamu mau juga, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkanmu.
Pilihannya dua. Kamu mau bersabar, kamu mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau, aku bisa mendoakan kepada Allah, aku bisa berdoa kepada Allah agar Ia menyembuhkanmu, maka kamu bisa sembuh. Maka kata perempuan tadi, faqalat asbiru. Aku lebih milih bersabar ya Rasulullah kalau begitu. Aku lebih memilih apa? Bersabar ya Rasulullah. Ini atakasyaf, tetapi saya khawatir ini terkadang kebuka auratku, saya khawatir itu bisa nampak. Maka kata Nabi, maka doakanlah agar aku tidak tersingkap. Maka Nabi SAW pun akhirnya berdoa kepada Allah agar auratnya tidak terlihat dan tidak tersingkap lagi. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Dengan kesabarannya dia mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Sekarang sebagian kita belum sampai kepada penyakit yang seperti itu terkadang. Penyakit yang ringan, sangat ringan mungkin, panu atau kadas, kurap, ya. Hal-hal yang tidak mengenakan sedikit saja, wah subhanallah, bawaannya sudah pengen datang kepada Ustaz, Ustaz doakan saya Ustaz, saya sembuh. Subhanallah. Sakit apa antum? Panu, la haula wala quwwata illa billah. Sakit gigi masih mending, enggak tertahankan sakit gigi, malam enggak bisa tidur. Panu apa bikin ganggu tidur, ha? Apa ganggu tidur? Jerawatan Ustaz, jerawatan, sabar sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Oleh karenanya itulah akhlak yang diajarkan oleh seorang wanita tadi, dan itulah pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Masih banyak lagi hadis-hadis dari Nabi SAW tentang kesabaran ini, ya, dan masih banyak lagi keutamaan dari kesabaran. Namun kita singkat waktunya karena insyaallah sebentar lagi sudah sudah melewati waktu Isya, ya. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, di antara perkataan yang masyhur dari para ulama salaf tentang masalah kesabaran, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ala inna sabra minal iman. Sesungguhnya kesabaran itu bagian dari keimanan, kata Ali bin Abi Thalib. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Seperti kedudukannya kepala bagi tubuh ini. Kedudukannya apa? Kepala bagi tubuh. Fa idza quti'a ar-ra'su badal jasad. Jika kepala ini tidak ada bagi tubuh, maka apa? Mati tubuh ini, tidak ada. Begitu juga keimanan. Keimanan tanpa kesabaran akan rusak, akan hilang, bahkan akan mati. Kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diucapkan diriwayatkan dalam kitab Ibnu Abi Dunya, ya. As-Sabr wa Thawab alaih, yang dikarang oleh Ibnu Abi Dunya. Begitu juga diriwayatkan oleh Yunus ibn Ubaid. Dia melihat seseorang, ya, yang mengeluh kepadanya tentang kondisi hidupnya yang apa? Yang sulit. Ada seseorang datang kepada Yunus ibn Ubaid mengeluhkan kondisi dirinya yang sulit, yakni mungkin kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam kendaraan, kesulitan dalam bermacam-macam. Kemudian kata Yunus ibn Ubaid, dia menjawab lelaki tersebut, ayasurraka bi basarika mi'ata alfin, apakah kamu mau matamu ditukar dengan 100.000 dinar atau dirham? Orang tersebut berkata, tidak. Begitu juga kata Yunus bin Ubaid, kalau begitu pada pendengaranmu, kamu mau ditukar pendengaranmu dengan 100.000 dinar atau dirham? Tidak mau. Kemudian kalau begitu pada tubuhmu yang lain, ya, lisanmu, begitu juga disebutkan kenikmatan yang ada dalam tubuhnya. Setiap kali itu pula lelaki tersebut menjawab apa? Tidak, aku tidak mau ditukar dengan itu semuanya. Kalau begitu, subhanallah, kata Yunus bin Ubaid, ya, aralaka mi'ina ulufan wa anta tashkul haja. Kalau begitu sekarang kamu sudah, masya Allah, memiliki ratusan ribu dinar dan dirham dalam tubuhmu, lalu kamu tiba-tiba mengeluh pada 1-2 hajat yang kamu tidak dapatkan. Subhanallah. Tubuhmu itu kalau dirinci dengan uang luar biasa, tidak bisa dituliskan. Matamu berapa? Sekarang mata orang butuh mata mungkin cangkok atau sebagainya, berapa dihargai itu? Berapa hati, ada cangkok hati dan jantung dan sebagainya, berapa harganya? Ginjal. Semua anggota tubuh kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan harga. Dalam masalah diat, dalam hukum fikih, hukum jinayat, gigi kita patah, ya, gigi kita nih satu dihargai dengan apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, padahal satu unta harganya mungkin 40-50 juta. Mata antum dipukul oleh orang lain, orang tersebut tidak ingin dikisos, maka dia
memberikan diat. Mata antum dihargai berapa? Dia harus membayar kepada antum 100 ekor unta, satu mata. Dua mata 200 ekor unta. Coba dikalikan dengan seluruh kepala ini semuanya sampai kaki. Berapa ribuan unta yang antum punya? Seluruh tubuh ini dihargai dengan harga yang tidak bisa dinominalkan oleh angka. Lalu mengapa kita terkadang dalam 1-2 hajat yang kita tidak dapatkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita mengeluhkannya? Di manakah rasa sabar kita atau sikap sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan dan akhwat a'azzani wa azzakumullah jami'an. Dalam perkataan yang lain, Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Syuraih. Dia berkata, Syuraih Al-Qadhi, dia berkata, inni la usabu bi musibah. Terkadang aku ditimpa dengan suatu musibah. Fa ahmadullah 'alaiha 4 marrat. Justru aku bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah 4 kali. Justru apa? Bersyukur kepada Allah 4 kali ketika dia ditimpa dengan apa? Dengan musibah. Tahmid yang pertama, syukur yang pertama ini untuk apa? Karena aku tidak ditimpa dengan suatu musibah yang lebih besar dari musibah tersebut. Subhanallah. Saya bersyukur kepada Allah, saya tidak ditimpa oleh musibah yang lebih besar dari musibah tersebut. Yang kedua, saya bersyukur ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepadaku, memberikan ilham kepadaku untuk bersabar menghadapi musibah tersebut. Maka saya pun bersyukur kepada Allah. Syukur yang ketiga, saya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya diberikan taufik, sedangkan sebagian orang mungkin tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata ini. Maka saya pun bersyukur kepada Allah. Yang keempat, saya bersyukur ketika musibah tersebut tidak terjadi pada agamaku, namun hanya pada duniaku. Musibah yang terbesar adalah musibah pada urusan apa? Urusan akhirat, urusan agama. Seseorang terkadang kehilangan motor, demi Allah lebih ringan daripada dia kehilangan waktu sholat yang terlewat begitu saja karena ketiduran atau karena hal-hal lainnya. Ikhwati a'azzani wa azzakumullah, seorang salaf dia pernah berkata, kalian ketika aku mendapati musibah, anakku diwafatkan oleh Allah, memberikan ucapan belasungkawa. Tetapi ketika saya mendapati musibah yang lebih besar, kalian tidak mengucapkan belasungkawa sedikit pun kepadaku. Kawan-kawannya bertanya, apa musibah yang menimpamu yang lebih besar dari kematian anakmu? Saya ketinggalan sholat asar. Inilah yang membedakan hati kita dengan hatinya para orang-orang soleh dari kalangan salafus saleh. Kita memandang suatu musibah adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Adapun pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi, innallaha ghafurur rahim, semoga Allah mengampuni. Seperti itu. Kita bermudah-mudahan, terkadang diri kita ditimpa oleh suatu syubhat, ditimpa rasa futur dalam ibadah, tidak kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu musibah hakikatnya, tapi kita tidak menyadari itu sebuah musibah. Oleh karenanya, marilah kita bercontoh kepada para ulama salaf, bagaimana mereka menyikapi kesabaran. Terkadang seseorang terjatuh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terjatuhnya di aspal bukan di jurang. Inilah yang dikatakan oleh Syuraih Al-Qadhi, saya bersyukur kepada Allah ketika saya mendapati suatu musibah, karena saya tidak ditimpa oleh musibah yang lebih besar lagi. Seperti itu. Mungkin ada orang yang ditimpa musibah kehilangan harta 100.000, bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak hilang 200.000. Gitu. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan ini sebagai suatu pengalaman, mungkin Anda sampaikan juga kepada antum. Jika antum tinggal di Saudi Arabia, Masya Allah, atau di Timur Tengah, negara lainnya, Anda belum pernah tinggal di negara yang lain ya. Tapi di Saudi saya menyaksikan, bahkan masyarakat yang awam sekalipun terkena, tatkala mereka ditimpa oleh musibah, ucapan pertama yang mereka sampaikan kepada kita justru alhamdulillah. Anda dengar antum kehilangan mobil, alhamdulillah, mobil kehilangan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ganti, alhamdulillah. Ucapan pertama kali alhamdulillah. Subhanallah. Anda dengar ibu antum katanya semalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rahimahullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah baru ibu saya wafat, bukan istri, bukan anak saya, semuanya. Subhanallah. Rasa syukur kepada Allah dahulu ucapan itu. Karena tidak ditimpa ujian yang
lebih besar lagi. Padahal di luar sana banyak orang yang ditimpa dengan musibah yang lebih besar, maka dia bersyukur kepada Allah, dirinya tidak ditimpa ujian yang lebih besar seperti yang ditimpakan kepada orang-orang lain yang di luar sana. Inilah karakter yang begitu mahal dari seorang mukmin dan seorang mukminah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali tentunya pembahasan tentang kesabaran ini, dan ana hanya bisa menyarankan kepada antum semuanya untuk membaca salah satunya di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim, Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang mana beliau telah menulis sebuah kitab yang sangat bermanfaat, sangat bagus sekali isinya, sangat padat dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Judulnya adalah Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, bekal bagi orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang bersyukur. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sabar dan syukur, ya. Diterbitkan juga oleh banyak sekali penerbit. Silahkan antum membaca itu semuanya dari awal sampai akhir sebagai bekal kita untuk menjadi orang-orang yang semakin bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin bersyukur atas nikmatnya kepada diri kita semuanya. Ikhwati a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, inilah mungkin yang bisa kita bahas dan bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang kurang dan juga kesalahan maka datangnya dari diri saya pribadi yang lemah dan dhaif ini, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.